Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh memang ke lapangan, Mbak, terutama kita ini hidup seperti orang tua dengan anak, kan sering ketemu saudara dengan saudara, suami istri, anak dengan orang tua. Pokoknya begitu kita sering ketemu, Pak, jangan lupa itu iblis anak buahnya. Pasti bagaimana kita cekcok itu. Ini santri dengan santri, Quran di depannya, tapi ingat itu iblis yang bilang, iya kau baca Quran, tapi nanti saya bikin selisih kamu satu sama lain. Ya, ada saja cekcok itu masalah. Ya, apakah masalah makanannya, masalah tempat tidurnya, masalah mandinya, masalah sikat gigi, masalah apa sepele itu. Kadang sandal dua disimpan, satu mami tinggal di sini tidak jadi. Nggak sering hilang sandal ya. Di ayat mana itu yang suruh sembunyi sandal? Biasa itu ada orang mandi, saya lihat begitu mandi temannya itu nakal mentung tangannya itu pergi matikan lampu orang. Apa kau dapat? Tapi bukannya santri di sini ya? Di sini ya, tidak ada ya? Ya, kalau ada tobat memang mau kena. Saya biasa mandi temannya, pas mandi kodon di dalam, mati. Itu siapa yang bisikkan? Kita pergi matikan itu. Dan apa keuntungannya? Itu sandalnya orang mau dipakai pulang tapi ngecoko satu. Apa keuntungannya kita coko sandal? Dan pasti bisikan itu dari setan. Pasti bisikan itu dari setan. Ya. Ya, yang rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup panjang ini memang materinya, ya, kembali ke awal ini. Saya mengambil pesan pertama ini, ya ikhwah. Setan tidak bisa tidur kalau belum pakai bikin cekcok satu sama lain. Kita dendam, kita benci, bikin permusuhan. Ada saja sebabnya. Ya, jangan dikira ya sekalian kita ini agama sudah masuk, mungkin najatukan ke setan ke dalam syirik. Tidak. Banyak orang pak setan itu, ya, itu setan sudah putus asa bikin syirik kita. Tapi bikin cekcok dan permusuhan itu target. Kalau tidak bisa di situ masuk di syirik, bikin cekcok kita. Nah, bagaimana kaidah ini? Wasulhu khair waskalian menjadi perkara yang penting kita perhatikan. Ya. Bahwa damai itu penting. Jadi tidak ada juga gunanya ini Pak kalau kita tidak praktek ini. Jadi kita pakai ini wasulhu khair. Damai itu pangkalnya kebaikan. Karena itu damai pendapat. Jangan suka berselisih dalam pendapat. Damai perbuatan. Damai sikap. Itu mencari titik temu itu sangat dibutuhkan dalam Islam. Ya. Ini kasus dalam
Kaidah ini muncul dari An-Nisa 128 ini adalah muncul kasus suami istri. Karena yang paling sering konflik, paling sering perpecahan itu, paling sering baku tidak baku ketemu adalah yang paling sering ketemu. Maka bombek yang paling tertinggi itu bombek suami istri itu, tidak ada kalah itu. Cekcok tertinggi adalah cekcok suami istri. Kecuali mungkin suami istri yang tidak pernah ketemu, tidak bakal itu. Tapi kalau ketemu 24 jam di meja makan dia, di tempat tidur dia, di mana-mana dia. Nah, manusia ini membawa ego masing-masing. Kita ini membawa ego masing-masing. Karena itu ketika kita mau bawa egota ini, pasti suatu saat itu berbenturan. Pasti. Cuma ada yang kadang-kadang kentara sekali, ada yang tidak kentara. Ya. Kita masuk di ayat-ayat yang menyuruh kita perdamaian. Ini satu itu. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Surah apa ini? Al-Anfal ya. Itu dimulai dari yas'alunaka anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Kalau kita lihat itu dari awal, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa? Anil anfal. Apa itu anfal? Harta rampasan perang. Berarti harta rampasan perang ketika ada ganima, ketika ada harta, ada yang diperebutkan, itu yang dimaksud itu. Mereka bertanya. Terus apa jawaban Allah untuk menyuruh Muhammad jawab? Kul, kasih tahu itu bahwa itu adalah siapa? Miliknya Allah dan Rasulnya. Ada nanti di juz 10 itu, ya, itu humusah untuk Rasul itu memang ada 1/5, Pak. Ada bagiannya Rasul itu. Tapi dalam ayat ini tidak disebut. Disebutkan dalam menghadapi ganimah yang diperebutkan itu, terutama di saat perang, Allah suruh fattaqullah, berhati-hatilah kalian, takutlah kalian, bertakwalah kepada kalian terhadap apa? Tentang harta ganimah itu. Kalaupun harta ganimah bicara sebelumnya, tapi zahirnya ini ayat yang kita ambil adalah umum. Berarti ibrahnya ibrah umum, nasihatnya nasihat umum. Tapi kalau kita mundur sedikit tadi, apa yang disuruh hadapi dengan takwa? Tentang sesuatu yang diperebutkan. Karena sesuatu yang diperebut itu biasanya orang mau merebut, dan kalau yang direbut itu sedikit, ya di situ cekcok, konflik. Ingat Pak itu, segala sesuatu yang ada unsur perebutannya, waspada di belakang, waspada di situ, waspada saja. Ada kasus Pak, orang kaya di Makassar, sekian kekayaan luar biasa Pak, berjalan rumah tangganya bagus. Kenapa pada saat mau pembagian harta, nenek, kakek bubar ini Pak, kakek nenek ini sudah kakek nenek cerai. Itu kakeknya, neneknya dulu menikah sama dengan anak muda. Lalu
kakeknya tidak motong dikala itu cari anak muda. Kan bisa dapat Pak anak muda bisa dapat karena ku kasih ku harta. Apa nasihat di situ, Pak? Kalau ada yang diperebutkan, waspada. Apa saja? Imam misalnya ini, kalau ada unsur sesuatu di belakang, ada di dapat itu imam, pasti ada unsur cekcok. Karena ada orang mau juga. Nah tidak boleh itu dua imam, satu ji. Kecuali kalau bergantian. Apa saja? Khatib. Kenapa itu sering masjid ribut? Memperebutkan mau masuk lembaga-lembaga dakwah karena ada juga kepentingan. Selama ada Pak yang diperebutkan, waspadalah, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Selalu Pak, bersaudara ki, bapak ibu bagi uang, katakanlah uang belanja, uang sekolah, sering cekcok, kakak dapat sekian, kita apa itu nak pertanyakan? Harta ganimah, uang belanja. Istri yang dimadu pasti selalu bertanya, dia dapat apa, saya dapat apa. Pasti segala yang diperebutkan Pak akan menimbulkan gejolak.